Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Sehat semua Alhamdulillah kan? sehat. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Coba Ibu minta Oke, untuk Indra memimpin doa kita hari ini. oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selesai. Terima kasih Indra sudah memimpin doa kita hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan apakah hari ini ada teman kalian yang tidak hadir? Ada Bu Siapa? Akbar. Akbar? Akbar Bu. Oh ya, Akbar hari ini tidak masuk sekolah karena Bu Guru baru saja mendapatkan surat kabar dari orang tuanya bahwa Akbar tidak masuk dikarenakan sedang sakit. Nah, untuk kalian yang hadir hari ini, seharusnya bisa lebih bersyukur karena kita telah diberikan nikmat sehat dari Allah. Gimana sih cara kita bersyukur, mengucap syukur kepada Allah? Ada yang tahu? Saya Bu, coba Bu. Gimana caranya, Indra? Mengucap alhamdulillah Bu. Betul. Kita bisa mengucap Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada diriku. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk kalian mengecek kelengkapan seragam seperti dasi, tali pinggang, sepatu, dan juga kaos kaki. Seperti yang kita ketahui ya, walaupun pembelajaran daring, tapi kelengkapan seragam itu harus tetap dijaga, karena itu merupakan salah satu sikap disiplin. Iya Bu. Apakah semuanya sudah lengkap? Sudah. Baik, kalau dirasa semuanya sudah lengkap, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Baik Bu. Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Em, em, Kurang tahu Bu. Kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, banyak sekali peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ada peristiwa pribadi, peristiwa keluarga, peristiwa masyarakat, bahkan peristiwa yang terjadi di dalam bangsa dan juga negara. Peristiwa itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang menyenangkan. Yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Contoh dari peristiwa menyenangkan itu seperti misalnya kita diberikan hadiah dari orang tua, kemudian kita diajak jalan-jalan oleh keluarga, terus kita mendapatkan nilai bagus, itu merupakan peristiwa yang menyenangkan. Sedangkan peristiwa yang tidak menyenangkan itu contohnya seperti tadi kita mendengar kabar bahwa Akbar sedang sakit, itu merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, kemudian Ibu minta kalian untuk buka buku paketnya terlebih dahulu. Ibu akan men-share screen. Dua bahasa Inggrisnya gimana sih dulu? Baik Bu. Aduh, buku saya mana ya? Kamera Ibu jatuh lagi. Nah,
ini ada kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Sudah Bu. Sudah terlihat. Di situ ada ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk membacanya terlebih dahulu selama 15 menit. Baik, dapat dipahami? Dapat dipahami Bu, siap. Nah, udah sih dulu baca. Gimana anak-anak, sudah dibaca teksnya? Sudah Bu. Baik, kalau sudah dibaca, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai teks ini. Jadi di sini ada peristiwa kedatangan bangsa Barat. Jadi bangsa Eropa itu datang ke Indonesia melakukan penjelajahan. Di Indonesia itu dimulai dari bangsa Portugis. Mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul oleh bangsa Eropa yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Jadi jaraknya itu sekitar 10 tahun. Yang kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda. Mereka mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Itu jaraknya agak lumayan lama ya. Kemudian di sini ada faktor-faktor pendorong mereka melakukan penjelajahan samudra. Antara lain yaitu yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau yang dikenal dengan gold. Mereka itu mencari kekayaan terutama di dalam rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Kemudian alasan kedua, faktor kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, selain mencari kekayaan di tanah Indonesia, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu misinya yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Selanjutnya ada keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, itu mereka dianggap sebagai negara yang jaya. Dan yang terakhir yaitu ada perkembangan ilmu teknologi dan juga pengetahuan. Dulu itu karena adanya teknik pembuatan berkembangnya teknik pembuatan kapal, jadi mereka ingin menggunakan teknik tersebut untuk mengarungi samudra yang luas. Kemudian ditemukan juga mesin untuk persenjataan, senjata untuk melakukan perlindungan saat pelayaran ketika mendapat ancaman bajak laut dan sebagainya. Terus yang terakhir yaitu ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Nah, di sini udah mengerti materi yang diberikan? Sudah, Bu. Di sini ada ayo berlatih. Ibu minta kalian untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Ada 6 soal. Ini dijawab berdasarkan teks yang tadi kita bahas. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, kalau mengerti. Next. Baik anak-anak, tugas yang tadi yang sudah Ibu berikan, yang berlatih itu dikumpulkan melalui WA pribadi dengan meminta bantuan orang tua ya. Dikumpul setelah 1 jam pelajaran selesai. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, di sini kita akan berdiskusi. Diskusi mengenai teks peristiwa kedatangan bangsa Barat bersama teman-teman. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian kalian bisa membahas tugas ini
melalui Google Meet dengan bantuan orang tua. Di sini ada ulasan teks mengenai judul teks, kemudian bagian-bagian yang paling menarik dari teks yang tadi, kemudian informasi apa sih yang ada di teks tersebut, dan pendapat kalian mengenai teks tersebut, dan yang terakhir yaitu saran dan masukan yang dapat kalian berikan untuk teks yang tadi. Baik, tugas ini dikumpulnya minggu depan kita akan membahas, jadi dikumpulnya sebelum minggu depan. Jadi kan ini hari Kamis, itu dikumpulnya hari Rabu melalui WA pribadi Ibu, dan kita akan membahasnya di hari Kamis. Iya, Bu. Oh ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang materi yang udah kita pelajari tadi, yaitu peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, peristiwa bangsa Barat yang pertama melakukan penjelajahan di Indonesia itu Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, dan juga disusul oleh bangsa Inggris dan juga Belanda. Faktor yang mempengaruhi mereka datang ke Indonesia itu ada faktor keinginan mencari kejayaan, terus atau gold, kemudian ada faktor keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan yang terakhir yaitu yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan, dan yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, karena mengumpulkan tugas tepat waktu itu merupakan sikap disiplin waktu. Disiplin waktu itu mempunyai banyak manfaat untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Manfaatnya yaitu dengan menyelesaikan tugas tepat waktu, maka hal yang dapat membuang-buang waktu itu tidak dapat terjadi, sehingga kegiatan kita itu dapat lebih efektif dan efisien. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Indra untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, dengan memimpin doa. Teman-teman, dikarenakan pembelajaran hari ini sudah selesai, agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di